Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman yang dirahmati Allah, malam ini kita bisa kembali duduk nongkrong di Masjid Nurul Falah Raja Mantri Buah Batu. Semoga tongkrongan kita ini adalah tongkrongan yang disaksikan oleh malaikat dan mendapatkan keberkahan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam teruntuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qauli. Baik teman-teman, karena waktu kita terbatas, insyaallah pada malam ini akan ada 2 sesi. Yang pertama, sesi antara maghrib sampai isya, saya akan coba untuk sharing bersama dengan teman-teman tentang fadilah ataupun booster kurban. Karena kita sebentar lagi akan memasuki Idul Adha. Seperti yang disampaikan sama Kak Buni dan Dika tadi, bahwa tahun ini kita ingin memotivasi teman-teman atau men-challenge teman-teman, khususnya yang ada di Bandung, umumnya yang ada di seluruh Indonesia, untuk nyembelih sendiri. Jadi udah waktunya pemuda Indonesia menyembelih sendiri. Udah enggak zaman lagi nitip, harus bisa nyembelih sendiri. Soal nanti teknisnya di sesi kedua insya Allah akan disampaikan bagaimana fikih zabah atau fikih menyembelih yang benar oleh Ustadz Surya dari Golok Syariah Bandung. Yang insya Allah beliau juga sangat expert dan berpengalaman dalam masalah penyembelihan hewan. Mulai dari domba sampai sapi dengan ukuran yang besar. Dan teknik yang akan beliau ajarkan nanti insya Allah sudah kita praktekkan pada tahun lalu. Saya sendiri tahun lalu adalah tahun pertama jujur saya menyembelih. Tapi walaupun pertama langsung di-challenge dengan sapi yang lumayan besar. Dan ternyata setelah tahu tekniknya sedikit walaupun belum expert, itu sesuatu yang bisa dan insya Allah mudah untuk kita lakukan semuanya. Jadi yang tadinya awalnya deg-degan, karena nyembelih ayam juga gak pernah, biasanya tinggal beli. Tiba-tiba nyembelih kambing pertama, pas latihan itu nyembelih kambing, rasanya kok kayak motong tahu. Saking tajamnya ya, beneran kayak tahu, ini bukan hiperbola. Terus yang pas lebarannya diberikan kesempatan nyembelih 2 ekor sapi dan itu rasanya kayak cowok banget sih. Walaupun sebetulnya udah banyak sih yang ngelakuin itu, tapi hal yang saya ngerasa puas banget waktu itu adalah penyembelihannya benar-benar kerasa cepat dan tidak perlu narik ataupun dorong sampai 2 kali. Cukup 1 kali aja udah selesai. Ini ada tekniknya dan nanti dampaknya apa terhadap hewan, terhadap kita yang memakan dagingnya. Sederhananya kalau kata Ustadz Surya itu adalah daging yang disembelih secara syariat. Maka secara efek kesehatan dagingnya adalah daging yang rendah sekali kolesterol. Karena emang darahnya semuanya terkuras dengan baik. Jadi kalau bahasa Islam itu menumpahkan darah, itu bukan kalimat sadis ya. Tapi kalimat menumpahkan darah itu sebetulnya kalimat yang ada hubungannya dengan medis. Jadi semakin baik penumpahan darahnya, maka dagingnya semakin sehat. Jadi kalau kita istilahkan menumpahkan darah hewan, waduh Islam syariatnya ngeri banget numpahin darah. Padahal maksudnya bukan ke sana. Kita salah paham karena gak ngerti fikihnya. Tapi setelah kita tahu fikihnya berarti menumpahkan darah atau ya menumpahkan darah hewan ke tanah itu artinya memang yang bagus itu ya darahnya sampai semuanya 90%-nya tertumpahkan sehingga dagingnya rendah kolesterol dan sehat untuk orang yang mengkonsumsi. Nanti lebih jelasnya akan disampaikan oleh Ustadz Surya dari GSB. Tapi di sesi pertama ini sebelum kita masuk kepada fikihnya, saya ingin memotivasi teman-teman untuk berkurban. Baik berkurban secara langsung menyembelih sendiri maupun mungkin yang memang harus dititipkan. Seperti kita misalnya berkurbannya di luar kota atau di luar negeri. Ada yang berkurban di Palestina atau di Suriah atau di Yaman atau di Afrika mungkin di tempat yang kelaparan. Dimanapun atau juga di luar kota seperti di daerah-daerah pelosok. Maka saya pengen ngajak kita sama-sama untuk merencanakan dan mengazamkan tahun ini kita berkurban bagi yang belum pernah berkurban. Bagi yang udah pernah berkurban tahun ini menyembelih sendiri. Kalau yang belum pernah berkurban tahun ini sekaligus berkurban dan menyembelih sendiri boleh Ustadz? Ya insya Allah boleh banget.
Dan kita nanti akan belajar bareng-bareng betapa itu hal yang mungkin sekali untuk dilakukan oleh semua laki-laki muslim yang sehat dan baligh. Jadi usia kita udah remaja, dewasa, udah harusnya insya Allah bisa banget. Nah, kita awali dulu dengan membaca sebuah paragraf ayat tentang sejarah kurban yang sama-sama kita udah tahu. Coba teman-teman buka surat As-Saffat, surat 37 ayat ayat 99. Surat As-Saffat, surat 37 ayat 99. Saya akan bacakan ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala inni dhahibun ila rabbi sayahdin. Rabbi habli minas salihin. فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين. Shadaqallahul azim. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah paragraf yang sangat populer di tengah-tengah masyarakat muslim di seluruh dunia, khususnya pada momen-momen Idul Adha, tentang sejarah awalnya disyariatkan penyembelihan. Walaupun kalau dari sisi kurban ada yang lebih awal dari ini, yaitu pada masa Nabiullah Adam alaihissalam. Kemudian dilanjutkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Artinya ini syariat yang sangat tua. Bukan syariat yang baru, tetapi syariat yang sangat tua. Apa pelajaran dari syariat yang sangat tua? Bahwa ini sesuatu yang sangat penting, sehingga tidak pernah ditinggalkan dari generasi ke generasi. Sebagaimana sholat tidak pernah ditinggalkan dari generasi ke generasi. Ada syariat di antara para anbiya yang digilirkan, yang satu dapat, yang lain tidak. Tetapi untuk syariat kurban, para anbiya melakukannya semuanya, walaupun Allah mengambil sampelnya dari Nabiullah Adam, Ibrahim, dan seterusnya. Jadi pelajaran pertama dari berkurban atau menyembelih hewan kurban adalah bahwa ternyata syariat berkurban itu syariat yang sudah ada sejak Nabi pertama. Bahkan belum ada Nabi Muhammad SAW jauh entah berapa ribu tahun. Jadi dari Nabi Adam, Nabiullah Ibrahim dan seterusnya, syariat berkurban sudah Allah turunkan dan Allah wajibkan atau Allah syariatkan kepada para anbiya. Kemudian kalau kita membaca beberapa ayat ini, saya simpulkan saja secara sekilas bahwa
Kita tahu bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam itu lama gak punya anak. Ini agar kita merasakan dulu tentang beratnya perintah ini. Nabiullah Ibrahim itu lama gak punya anak. Ada riwayat yang mengatakan selama 70 tahun atau 80 tahun beliau gak punya anak. Jadi baru punya anak itu di usia yang sudah tua, usia 70 atau 80 tahun. Dan beliau tidak pernah berputus asa untuk berdoa meminta anak. Dan selalu mengatakan, Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin. Terus dari sejak beliau menikah dengan Sarah, kemudian dilanjutkan dengan Siti Hajar, beliau terus berdoa Rabbi habli minas solihin. Ini artinya Nabiullah Ibrahim itu sangat menginginkan punya anak. Sangat merindukan keturunan. Sehingga setelah sekian puluh tahun, hampir 100 tahun, Nabiullah Ibrahim berharap diberikan keturunan yang solihin, maka kemudian Allah memberinya 2 putra dari 2 istri beliau. Putra yang pertama Allah beri beri gelar sebagai Ghulamin Halim. Ghulamun Halim. Sedangkan putra yang kedua Allah beri gelar Ghulamun Alim. Jadi yang pertama namanya Ghulamun Halim, yang kedua namanya Ghulamun Alim. Siapa Ghulamun Halim? Ghulamun Halim itu adalah Nabiullah Ismail alaihissalam. Sedangkan Ghulamun Alim adalah Nabiullah Ishak alaihissalam. Nah, apa makna dari Ghulamun Halim? Halim itu dalam bahasa kita adalah orang yang sangat sabar dari marah. Karena sabar itu punya banyak varian. Ada yang sabar terhadap ujian, ada yang sabar terhadap anugerah. Karena kadang-kadang dengan tidak sabarnya terhadap anugerah seseorang menjadi berlebihan, boros segala macam. Ada juga yang sabar dari marah. Tidak mudah marah, nggak mudah tersinggung, nggak gampang baperan, nggak gampang emosi. Sangat mampu menjaga emosinya sehingga orangnya sangat penyabar. Nah, dalam bahasa Arab disebut dengan halimun. Orang yang memiliki sifat halim. Dan Nabiullah Ismail adalah anak yang paling halim, yang sangat penyabar. Gak gampang marah. Sehingga ketika Nabiullah Ibrahim mendapatkan anugerah Ismail, beliau menjadi orang yang sangat bersyukur. Sangat bahagia dengan lahirnya Ismail. Walaupun kemudian singkat cerita Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk membawa Hajar dan Ismail bayi ini ke sebuah tempat yang tandus namanya Bakkah yang kemudian dikenal dengan nama Makkah. Di Bakkatin di sebuah negeri yang namanya Bakkah atau tempat yang tandus. Belum ada sumur Zam-Zam, belum ada oasis, belum ada kehidupan, belum ada kota Mekah. Lalu kemudian Nabi Ibrahim membawa Hajar dan Ismail ke Bakkah. Sampai di sana Nabi Ibrahim tidak pernah menyangka bahwa Allah memerintahkannya untuk kembali ke Palestina dan meninggalkan Ismail dengan ibunya di Bakkah berdua saja. Nggak punya penduduk, nggak ada kehidupan di sana. Jangankan penduduk, hewan aja nggak ada. Jangankan manusia, hewan aja nggak ada. Hewan ternak maksudnya. Karena saking tandus dan saking terpencilnya tempat tersebut. Nah, ini adalah ujian pertama yang dialami oleh Nabiullah Ibrahim sejak beliau punya Ismail. Harus meninggalkan bayi kesayangannya yang lagi lucu-lucunya. Usia golden age ya kalau bahasa psikolog sekarang ya. Usia lagi lucu-lucunya tuh. Lagi kalau saya karena udah ngerasain punya bayi. Bahkan lebih dari 1. Banyak bayi saya. Itu ngerasain banget betapa mereka itu qurratu ainin li. Menjadi penyejuk hati banget gitu. Makanya doanya kan Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Qurrata a'yun itu penyejuk hati atau yang dilihat langsung menyejukkan hati. Ya, jadi dilihat langsung bikin kita bahagia, happy, rehat. Itu anak banget. Di usia-usia masih kecil, usia di bawah 10 tahun itu lagi lucu-lucunya. Usia di atas 10 tahun ya lagi gagah-gagahnya, positif ya. Di atas 20 tahun lagi produktif. Ya, jadi gak ada yang nyebelin. Cuman yang 10 tahun ke bawah ini lagi lucu-lucunya nih. Dan di masa itulah bahkan Nabi Ismail belum bisa berjalan sekalipun masih bayi banget.
Allah menguji Ibrahim alaihissalam dengan harus meninggalkan putra kesayangannya. Dan waktu itu belum ada Ishak untuk menggantikan kesedihan beliau. Dan juga istri beliau Hajar di sebuah tempat yang sangat tandus. Kebayang gak rasa kehilangan Nabi Ibrahim yang luar biasa. Saya aja kalau keluar kota itu pasti kalau kangen lihat foto anak. Kalau sekarang mungkin gampangnya di handphone ya. Udah banyak banget foto, video yang lucu-lucu. Lagi kangen liatin itu senyum-senyum sendiri. Udah jadi hiburan. Gak tahu kan rasanya? Itulah yang dirasakan ayah teman-teman ketika jauh dari kalian ketika kalian masih kecil. Ketika kita masih kecil itulah yang dirasakan orang tua kita. Cuman dulu gak ada handphone. Dulu mungkin ngelihatnya lewat foto kalau dia bawa foto. Saya tuh di dompet ada foto anak. Jadi kalau misalnya ada apa-apa mau belanja, nggak jadi deh buat anak aja. Ada di dompet soalnya. Jadi artinya kemana-mana dibawa tuh. Selain di dalam pikiran, dalam hati, ada di handphone, ada di mana-mana. Kenapa? Karena menyejukkan hati. Jadi kalau lagi capek yang dilihat anak. Nabiullah Ibrahim rasanya seperti itu. Jauh dari Ismail kecil lebih berat daripada kita. Dulu nggak ada handphone, nggak ada foto. Benar-benar tidak ada yang bisa dijadikan sebagai sesuatu yang bisa dilihat untuk obat rindu kepada anaknya. Kalau sekarang mungkin kita masih bisa diobati rindunya dengan melihat bahkan fit call sekalipun. Ya itu aja masih kangen padahal udah fit call. Kebayang gak gimana kira-kira berapa puluh kali Nabiullah Ibrahim lebih kangen lagi kepada Ismail. Itu lebih parah daripada kita loh. Kita aja kangen padahal udah fit call. Kita kangen padahal udah telepon berkali-kali. Kita kangen padahal dia kirim voice note misalnya. Anak kita kira-kira kirim voice note, kapan pulang dan segala macam itu udah pengen cepet packing langsung pulang gitu. Kayak lagi umroh bagi yang pernah umroh itu hari-hari pertama mungkin kita fokus tentang ibadah. Tapi setengah perjalanannya udah mulai fokus ke rumah. Udah gitu menjelang hari terakhir cari oleh-oleh. Yang kita bayangin anak-anak kita ini buat si kakak, ini buat si adik. Pegang-pegang baju-baju yang di display kayak gitu. Kita ngebayangin anak kita kalau pakai baju ini kayak gimana. Padahal setiap hari nelpon, setiap hari voice note, setiap hari fit call. Tapi kangennya kayak gitu. Kebayang gak kangennya Nabiullah Ibrahim yang pergi meninggalkan mereka di sebuah tempat yang tidak ada kehidupan dan gak tahu gimana nasib mereka setelah satu hari. Hari pertama mungkin masih bisa makan. Bagaimana hari kedua? Makan, minum, tempat berteduh dan seterusnya. Dari panasnya matahari, dari dinginnya udara malam. Itu rasa rindu yang bercampur baur dengan rasa khawatir dan rasa takut yang luar biasa di dalam hati Nabi Ibrahim. Tapi melangkah terus meninggalkan mereka karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Sekian tahun berpisah. Allahu alam riwayatnya yang jelas sekian tahun berpisah ketika ada kesempatan balik lagi ke Mekah setelah Nabiullah Ismail sudah berusia ma'ahus sa'ya bisa ikut bantu ayahnya. Usia bisa ikut bantu ayahnya itu antara 10, 11 atau 12 tahun usia anak-anak udah mulai bisa bantu bapaknya. Gak tahu anak sekarang mungkin bantu ayahnya usia 20 tahun kali ya. Kalau anak dulu 10 tuh udah bisa bantu ayahnya. Jadi gak ada gap. Kalau sekarang kan ngerasa belum punya tanggung jawab sebelum lulus kuliah. Udah lulus kuliah juga kadang-kadang tanggung jawabnya setahun udah gitu tanggung jawabnya ke keluarga baru. Nah kalau dulu usia 10 tahun tuh udah ma'ahus sa'ya, udah bisa bantu orang tua. Karena udah sempurna secara fisiknya. Pertama dia adalah orang Arab, kedua dia adalah Nabiullah yang istimewa secara segala sesuatu fisiknya, hatinya, mentalnya, pikirannya. Nah ketika usianya sudah sanggup membantu ayahnya belasan tahun, maka kemudian Nabiullah Ibrahim pulang dari Madinah ke Makkah. Singkat cerita di sana sudah ada kehidupan, Bani Jurhum udah ada di sana, sudah ada sekelompok klan yang tinggal di sana. Ketika Nabiullah Ibrahim datang, kebayang gak kangennya Nabi Ibrahim dengan Ismail? Itu benar-benar kangen setelah sekian tahun tidak bertemu. Ketemu dan saat ketemu Nabiullah Ismail itu juga gak marah sama Nabiullah Ibrahim. Kenapa gak marah? Ghulamun halim. Kalau kita blok tuh. Udah gak mau angkat telepon. Siapa yang nelfon? Pas kata ibu kita, abang nih ayah nelfon. Gak mau, dia bukan ayah aku. Kenapa bisa ngomong gitu? Dendam. Karena dia ninggalin aku dan mama ketika kami masih lemah dan segala macam. Enggak ada itu. Karena satu, Ismail itu ghulamun halim. Anak yang sangat penyabar. Kedua,
istrinya Ibrahim yaitu Sayyidah Hajar nggak pernah menjelekkan suami di depan anaknya. Nah ini juga rahasia buat ibu-ibu. Kalau ada anak yang mungkin clash dengan bapaknya, mungkin gak sepenuhnya salah bapaknya juga. Karena harusnya ibunya yang memahamkan tentang kenapa bapaknya sibuk. Ayah gak ada waktu buat aku, ayah gak datang pas aku ulang tahun, ayah gak datang pas aku tampil, ayah gak ngambil rapot aku, ayah. Salah terus. Itu dia dengar dari siapa? Dia dengar dari ibunya sebelum tidur. Ayah kamu itu sibuk. Makanya pelajaran dari cerita Nabiullah Ismail adalah betapa solehanya Sayyidah Hajar. Gak pernah menjelekan suaminya di depan anak. Lagi pula emang suaminya bukan orang yang punya aib, orang yang sempurna. Tetapi namanya subjektif ya, ditinggalin ya. Bisa aja ayah kamu jangan kayak ayah kamu. Nah ini paling ngeri nih doktrinnya. Adik nanti kalau udah gede jangan kayak ayah ya. Dia langsung membayangkan ayah sosok antagonis. Saya gak boleh jadi seperti ayah. Walaupun ayahnya sukses, saya gak boleh sukses. Gitu. Artinya Sayyidah Hajar menjelaskan tentang alasan Ibrahim meninggalkan mereka. Itu perintah Allah, ayah kamu itu laki-laki yang sangat hebat. Dia diberikan amanah yang sangat berat, kasihan kita harus mendoakan yang terbaik buat ayah. Sehingga kesimpulan Nabiullah Ismail tentang ayahnya istimewa. Walaupun gak pernah ketemu, tapi istimewa. Jadi tarbiyah dari istrinya Ibrahim, tarbiyah dari ibunya Ismail itu sangat-sangat baik. Sehingga akhirnya tumbuhlah seorang anak kecil yang halimun, yang sangat tenang, yang sangat penyabar, yang sangat bijaksana. Sehingga kemudian ketika dia bertemu dengan ayahnya, dia sama sekali tidak menyimpan rasa yang tidak nyaman tentang ayahnya. Bukan berpura-pura, benar-benar gak ada. Saking berhasilnya tarbiyah Sayyidah Hajar. Sehingga kangen-kangenan Ibrahim sama Ismail. Baru beberapa saat kangen-kangenan tiba-tiba Nabiullah Ibrahim dapat wahyu dalam bentuk mimpi. Karena mimpinya para nabi itu adalah wahyu atau perintah. Beda sama mimpi kita. Mimpi kita tergantung yang terakhir kita nonton di TikTok. Kebawa mimpi. Nah kalau para nabi mimpinya adalah perintah atau wahyu dari Allah. Nah Nabiullah Ibrahim kita tahu bermimpi menyembelih Ismail. Mimpi pertama Nabiullah Ibrahim masih belum belum hakul yakin sih tapi belum kayak mantap gitu. Untuk menjalankan perintah tersebut. Kemudian mimpi lagi yang kedua, mimpi lagi yang ketiga. Akhirnya Nabiullah Ibrahim menyampaikan maksud dari mimpinya itu kepada Nabiullah Ismail. Dan kita tahu adegannya ketika Nabiullah Ibrahim mengatakan ya bunayya. Ini panggilan yang sangat akrab dan lembut dari ayah kepada anak. Ya bunayya. Sebagaimana panggilan anak kepada ayah yang lembut itu adalah ya abati. Bukan ya abi. Ya abi biasa, ya abati lebih lembut. Ya waladi biasa, ya bunayya lebih lembut. Ya ummi biasa, ya ummah itu lebih lembut. Nah Nabiullah Ibrahim artinya sayang banget sama Ismail. Dari kalimat ya bunayya itu menunjukkan bahwa beliau sayang. Ya kita tahu gimana sayangnya Nabiullah Ibrahim kepada Ismail sejak puluhan tahun menantikan lahirnya seorang anak yang hebat seperti Ismail. Ya bunayya. Jadi menyembelih itu bukan dalam rangka ini anak bandel banget sih. Sekalian aja mumpung ada wahyu nih. Gitu ya. Bukan, lagi sayang-sayangnya. Anak yang paling disayang, anak pertama yang didoakan sekian puluh tahun. Baru ketemu setelah sekian tahun juga. Tiba-tiba harus menjalankan sebuah ujian dari Allah dengan anni azbahuk, menyembelih. Bukan mengirim ke pesantren. Mengirim ke pesantren aja nangisnya, apalagi ibu-ibu ya. Sepanjang hari, sepanjang malam nangis. Bapaknya mungkin diam-diam nangisnya di WC. Di mobil pas berangkat kerja. Karena cowok kan agak-agak gengsinya tinggi. Dia gak menampakkan ekspresinya padahal dia lemah, mungkin lebih lemah daripada perempuan. Jadi ketika di depan anaknya, yang sabar ya kak, kamu semangat ya belajar ya, kamu bisa. Padahal di belakang nangis, gak bisa, kamu jangan di situ deh. Itulah bapak lah. Walaupun kalau saya gak kayak gitu, saya justru gak mau anak di pesantren. Itu dipaksa sama istri saya, akhirnya ya udahlah. Bahkan dulu pertama waktu SD mau di pesantren tuh, saya pernah cerita mungkin ada yang nonton di YouTube. Kita doanya beda, istri saya berdoa semoga lulus, saya berdoa semoga gak lulus. Alhamdulillah gak lulus. Saya senang banget pas pulang, yes. Alhamdulillah istri saya sedih kok gak lulus. Gara-gara Aisyah waktu itu dites gak mau bunyi. Salah kita juga pas waktu itu ke Kudus ada pesantren tahfiz Al-Quran itu. Yambu'ul Quran ya di Kudus kan banyak banget yang hafiz di sana.
Aisyah kelas 1 SD dimasukin pesantren. Saya gak kebayang kelas 1 SD masuk pesantren. Nanti gimana dia kalau sendiri. Dia makannya gimana. Ayah banget lah ke anak perempuan. Kebayang gak Nabiullah Ibrahim kayak gimana sayangnya. Kita aja yang gak sesoleh Nabi Ibrahim punya rasa kasih sayang yang besar kepada keluarga. Karena kasih sayang ini adalah anugerah Allah untuk orang soleh. Semakin soleh semakin besar rasa kasih sayangnya. Kalau kita yang gak soleh-soleh amat aja punya rasa kasih sayang yang besar. Kebayang gak orang sesoleh Nabiullah Ibrahim seberapa besar kasih sayang beliau terhadap Ismail. Tapi harus menjalankan perintah bukan naruh di pondok. Bukan ngirim ke luar negeri. Bukan dititipin ke tetangga. Bukan disuruh kerja atau magang. Disembelih. Dan belum tahu bahwa nanti, tenang aja nanti diganti sama seekor hewan yang besar. Belum ada adegan itu. Dan Nabiullah Ibrahim juga gak kegeeran kayak kita mah kan GR ya. Enggak mungkin lah, Allah gak akan mungkin. Enggak, Nabiullah Ibrahim itu ya sebagaimana perintah Allah aja. Benar-benar nyembelih. Maka kemudian Nabiullah Ismail menjawab, ya abati if'al ma tu'mar. Wahai ayahku yang aku cintai, lakukanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Aku akan menjadi orang yang sabar. Sabar, halimun. Sanggup menahan beban. Itu makin bikin Nabi Ibrahim lebih berat lagi tuh. Kalau dia marah-marah sekalian aja kan. Wah, lo gak benar sama orang tua lo. Orang tua dimaki-maki segala macam. Ayah tahu nggak berapa tahun ayah ninggalin saya? Tahu nggak, pernah nggak mama cerita gimana susahnya kami di awal-awal hari-hari pertama tuh? Ayah tega ya, sekarang datang-datang mau memisahkan aku dengan ibu. Aku nggak apa-apa disembelih, tapi ibu gimana sih? Heroik banget kan ya? Nggak gitu. Ternyata justru Nabiullah Ismail menerima. Dan penerimaan itu membuat Nabi Ibrahim makin sayang sama Ismail. Ini anak kayak gini nggak ada nih, bukan langka lagi, nggak ada. Yang mau disembelih karena perintah Allah. Tapi rasa iman dan taat kepada Allah di dalam hati Nabiullah Ibrahim lebih besar dari apapun. Termasuk dari mencintai putranya yang sangat spesial ini. Disitulah Nabi Ibrahim membuktikan bahwa tidak ada yang lebih dicintai daripada Allah. Allah lah yang paling beliau cintai. Kemudian diletakkan aslama wa tallahu lil jabin. Nabi Ibrahim dan Ismail sudah pasrah dengan perintah Allah, diletakkan. Kemudian ketika mau tergantung tekniknya ya. Saya nggak tahu yang Nabi Ibrahim pakai yang dorong apa yang tarik gitu kan. Kalau Ustadz Surya dorong, nanti ada mazhab lain yang tarik, Allahu a'lam. Yang jelas Nabi Ibrahim pas mau disembelih, Allah menahan tangan Nabiullah Ibrahim, gak bisa digerakin kayak orang stroke gitu, tapi ini bukan stroke. Kemudian Allah berfirman, ya Ibrahim, qad saddaqtar ru'ya, wahai Ibrahim engkau sudah membenarkan perintah tersebut dalam mimpi, maka gak jadi maksudnya. Kadzalika najzil muhsinin, digantilah dengan dzibhun azim, sembelihan yang sangat besar. Disitulah Nabiullah Ibrahim dan Ismail bersyukur sekali karena Allah ternyata sangat menghargai pengorbanan mereka berdua. Ini singkat cerita ya, dari kisah yang sangat dramatis. Kalau kita ulik satu-satu tuh dramanya luar biasa. Tapi drama yang memang bukan dibuat-buat ya, memang aslinya terjadi. Apa pelajarannya buat kita teman-teman dari adegan penyembelihan Ibrahim dan Ismail ini? Pelajarannya salah satunya ada di surat, teman-teman bisa buka Ali Imran ayat 92. Surat Ali Imran ayat 92. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. Kalian tidak akan sampai kepada albir sampai kalian menginfakkan apa yang paling kalian cintai. Itulah pelajarannya yang kita pengen ambil. Ternyata kita tidak sampai kepada albir. Nah, sekarang kita cari tahu ma makna albir. Albir dalam tafsir Al-Quran, para ulama menjelaskan dengan beberapa kalimat. Yang pertama, albir itu adalah jannah, surga. Yang lain mengatakan albir itu adalah ridhollah, ridho dari Allah. Yang lain mengatakan albir itu segala kebaikan, dunia dan akhirat, itu namanya albir. Ketika kita diberikan kebaikan di dunia berlimpah, di akhirat yang istimewa namanya albir. Dan para ulama mengatakan semua pemaknaan itu benar. Jadi tidak perlu kita mengkontradiktifkan satu dengan yang lain. Jadi albir itu surga, kalau yang paling
puncaknya. Tetapi dalam makna yang lain adalah ridho Allah dan itu sangat istimewa. Atau dalam pemaknaan yang lebih luas lagi adalah kebaikan di dunia dan di akhirat. Kata Allah, lan tanalul birra, kalian tidak akan mendapatkan albir. Kalian gak akan dapat ridho Allah, kalian gak akan dapat surga Allah, kalian gak akan dapat kesempurnaan hidup di dunia dan di akhirat. Hatta sampai kalian tunfiku mimma tuhibbun. Memberikan, menginfakkan, berkurban dengan apa yang paling kalian cintai. Itulah kenapa kemudian berkurban ini punya beberapa nama. Pertama namanya kurbanun. Kurban pakai Q. Kalau mau ditulis dengan literasi huruf Latin pakai Q. Arti kurban adalah mendekatkan diri. Maka kalau kita ingin posisi paling dekat kepada Allah, ingin menjadi orang yang minal muqarrabin, was-sabiquna as-sabiquna ulaikal muqarrabun. Mereka orang yang muqarrabun, orang yang dekat di sisi Allah. Apa arti orang yang dekat di sisi Allah? Banyak, salah satunya nanti di akhirat berada di surga yang tepat di bawah arasy Allah. Yaitu adalah surga Firdaus al-A'la. Surga puncaknya Firdaus, paradise. Nah, siapa orang yang mendapatkan kurbanun? Dekat sekali, karena kalimat kurban dari kata kurbun ditambah alif dan nun. Kurban artinya superlatif, artinya sangat dekat. Maka orang yang paling dekat kedudukannya di sisi Allah adalah orang yang paling memberikan yang paling dia sukai. Yang paling dia cintai, itulah yang paling dekat di sisi Allah. Sehingga dalam praktek menyembelih hewan kurban, Allah sebetulnya sedang menguji kita, siapa yang ingin mendekat kepadaku. Karena kalau dekat dengan Allah itu, kayak kita aja di dunia kalau dekat dengan seseorang yang yang punya kekuasaan dapat privilege. Dekat dengan orang yang kaya dapat banyak kemudahan. Dekat dengan orang yang mungkin punya jabatan atau mungkin militer atau polisi, kita dikasih banyak pertolongan dan segala macam lah. Kalau kita dekat maka kita mendapatkan yang lebih, kan gitu ya. Kalau kita jauh biasanya dapatnya kurang. Maka siapa yang pengen dapat perlakuan istimewa, lebih privilege dari Allah Subhanahu wa taala, maka berkurbanlah dia. Berkurban di sini mendekatkan dirilah kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Dengan cara apa? Tunfiku mimma tuhibbun. Berkurban dengan yang paling kita cintai. Tapi alhamdulillah syariat kita sudah menetapkan berkurban itu hanya hewan saja, bukan anak. Karena kalau nggak ada syariat Islam, kita harus seperti Nabiullah Ibrahim, rasa-rasanya kita kufur semua udah. Belum apa-apa udah kufur. Allah Maha tahu. La yukallifullahu nafsan. Allah tidak membebankan hukum syariat kecuali sebatas kemampuannya. Maka kemampuan umat Islam adalah berkurban dengan hewan. Maka sekarang maksud dari mimma tuhibbun, memilih hewan yang paling kita sukai. Ada orang yang ketika mau makan daging, dia pilih daging yang paling dia sukai. Ya, bagian yang paling dia sukai, kualitas yang paling dia sukai. Bahkan walaupun kalau misalnya dia punya rezeki, mahal pun gak masalah. Sampai dagingnya itu lumer banget, sampai dagingnya itu sama dengan keju rasanya saking lembutnya. Dia memilih yang paling dia sukai. Tapi giliran berkurban, dia memilih yang bahkan dia sendiri kurhun, gak suka. Nah ini bukan kurban. Karena belum mimma tuhibbun. Suka gak kita kalau ngelihat hewan domba yang bulunya lebat, terus besar, kelihatan lincah, dia kayak sehat banget, tanduknya sempurna dan segala macam. Suka kan? Maka itulah yang disebut dengan mimma tuhibbun. Kalau kita ngelihat itu, bagus banget ya. Mau pilih yang mana Pak? Yang ini aja deh. Itu bukan tunfiku mimma tuhibbun walaupun sudah memenuhi standar syariat selama dia sesuai dengan fikih. Tetapi kita bukan lagi bicara fikih sekarang. Kita lagi bicara puncaknya kebaikan. Al-birrah. Puncaknya kebaikan.